Shalom dan selamat datang di dalam pelajaran Sekolah Sahabat dari Little Strength Ministry. Sungguh merupakan suatu berkat dan kebahagiaan di mana kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Semoga saudara-saudara juga semakin bersemangat dalam mempelajari firman Tuhan. Dan minggu ini kita tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul pelajaran Ruth dan Esther. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan untuk Tuhan turunkan kepada kami ketika kami mempelajari firman Tuhan. Terangi hati kami Tuhan, tunjukkan kepada kami maksud dan rencana Tuhan bagi kami melalui pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di dalam buku Esther pasal 5 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Pelajaran minggu ini mengajak kita untuk melihat pengalaman dua orang wanita. Esther adalah seorang Israel, di mana kedua orang tuanya telah mati, dan ia dibesarkan oleh saudara sepupunya yang bernama Mordekai. Esther adalah orang Israel yang berada di tanah pengasingan bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Sedangkan Ruth adalah orang asing, bukan orang Israel, tetapi seorang Moab yang datang ke tanah Israel dan dia berintegrasi ke dalam bangsa Israel. Dan bahkan dari garis keturunan Ruth lahir seorang juru selamat. Baik Esther yang adalah orang Israel yang berada di tanah pengasingan, maupun Ruth, orang asing yang bergabung ke dalam bangsa Israel, mereka memiliki pengalaman iman yang sangat berharga untuk menjadi kekuatan bagi kita yang hidup di zaman ini. Mari kita lihat pelajarannya. Pelajaran hari Minggu dengan judul Kelaparan di Rumah Roti. Biasanya orang yang punya rumah makan atau restoran atau mungkin bekerja di restoran, dia tidak mungkin kelaparan. Tetapi pada zaman hakim-hakim memerintah, Alkitab katakan ada kelaparan di Israel. Mari kita lihat ayatnya di dalam Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita lihat di sini kenapa ada kelaparan di tanah Israel. Apakah normal terjadi kelaparan di Israel? Kalau kita lihat janji Tuhan kepada Israel mengenai tanah yang Tuhan akan berikan untuk menjadi teritori Israel, sepertinya teritori tersebut tidak mungkin mengalami kelaparan. Perhatikan ayat di dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka, yaitu orang Israel, dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat kembali juga di dalam buku Imamat pasal 20 ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Jadi teritori Israel adalah teritori atau negeri yang baik, yang luas, dan berlimpah-limpah susu dan madu. Dengan kata lain, orang tidak akan mengalami kelaparan di negeri Israel. Kalau begitu, apa yang salah dengan firman Tuhan? Kenapa negeri yang Tuhan katakan berlimpah-limpah susu dan madunya mengalami bencana kelaparan seperti yang dikatakan dalam Rut pasal 1 ayat 1 yang telah kita baca tadi? Apakah firman Tuhan gagal? Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Mari kita perhatikan selanjutnya ayat-ayat berikut ini. Dari Yeskiel pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah.
oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu, konsekuensi dari tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan adalah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi itulah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Apa hukumannya? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-17. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu, sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Jadi ternyata ada alasannya kenapa terjadi kelaparan di Israel. Karena bangsa Israel jahat. Kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan Tuhan. Mereka tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dapat menggenapi janjinya kepada mereka. Oleh karena mereka sendirilah yang mendatangkan hukuman Tuhan atas diri mereka. Tuhan yang mendatangkan kelaparan karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita perhatikan lagi ayat-ayat dalam Yeremia pasal 29 ini. Ayat 17 sampai 19 berkata sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Ayat 18. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala raja di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Alasannya diberikan di dalam ayat 19. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika umat Tuhan yang seharusnya dengar-dengaran pada perintah Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi tidak melakukan itu semua, maka Tuhan sendirilah yang akan mendatangkan ganjaran atau hukuman atas mereka, termasuk dengan kelaparan. Tetapi Tuhan tetap berpegang pada janji-janjinya. Janji Tuhan terhadap umatnya berlaku dua arah. Masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Hanya ketika manusia melakukan bagiannya, maka Tuhan juga akan melakukan bagian Tuhan. Perhatikan kata-kata Raja Daud di dalam Mazmur pasal 37 berikut ini. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudaraku, kita dapat tuntut janji Tuhan ini ketika kita melakukan bagian kita dengan cara berlaku benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tidak pernah orang benar akan ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dari sudut pandang rohani, kelaparan adalah konsekuensi ketika kita tidak mau menerima roti hidup yang adalah Yesus sendiri. Perhatikan ayat di dalam Yohanes pasal 6 berikut ini. Ayat 35 Yohanes pasal 6 katakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, kelaparan adalah pilihan. Seharusnya tidak ada kelaparan. Tuhanlah yang mengirimkan bala kelaparan oleh karena orang tidak mau menerima roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup. Ini adalah perkataan Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ketika kita makan dari roti hidup, kita tidak akan lapar lagi. Tapi apa maksudnya makan Yesus di sini? Kelaparan yang bagaimana yang kita akan terhindar? Kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku, dan umatku di sini adalah rumah roti sebagaimana judul pelajaran kita, rumah roti atau umatku. Dikatakan umatku binasa, dan binasa di sini adalah kelaparan di rumah roti. Umat Tuhan yang seharusnya tidak kelaparan, tetapi binasa atau menjadi kelaparan. Kenapa alasannya? Karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi itulah yang terjadi ketika tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan kelaparan. Oleh karena orang menolak pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa selain tidak akan lapar lagi, kalau kita makan dari roti hidup ini, yaitu Yesus, kita juga akan hidup selama-lamanya. Dan hidup selama-lamanya yang dimaksud adalah hidup yang kekal. Meskipun ada yang mungkin akan mengalami kematian di dunia ini, tetapi barang siapa yang hidup di dalam Yesus dan mati di dalam Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal itu. Itulah yang Alkitab katakan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Percaya pada firman Tuhan, tidak mempelintir firman Tuhan. Bukan mengaku percaya tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Bukan juga mengaku percaya tetapi menafsirkan firman Tuhan sesuai kehendak sendiri. Kalau kita dikatakan percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ini adalah kabar baik bagi kita yang mau makan dari roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mengenal Yesus, hidup bersama dengan Yesus, tinggal dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita akan menerima hidup yang kekal. Dan saudara-saudara, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kembali lagi akan ada kelaparan. Kita lihat di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Orang menolak pengenalan akan Allah, meskipun banyak waktu dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan akan Allah. Tetapi orang banyak lebih mencintai kesenangan dunia dan apa yang dunia tawarkan. Yesaya 55 ayat 6 Alkitab katakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Itulah pelajaran hari Minggu. Mari kita masuk ke dalam pelajaran hari Senin dengan judul pelajaran Rut dan Boas. Rut adalah seorang Moab, bukan bangsa yang mengenal dan beribadah pada Allah. Tetapi melalui Naomi, Rut dibawa kepada pengenalan akan Allah dan memiliki iman kepada Allah. Dalam Rut 1 ayat 16, dengan iman Rut berkata kepada Naomi sebagai berikut. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Rut tahu bahwa Naomi akan kembali ke Israel. Dia juga ingin untuk menjadi bagian dari umat Allah. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Melalui berbagai cara kita bisa dibawa kepada pengenalan akan Allah. Dan bagi Rut, dia mengenal Allah melalui Naomi. Tetapi perjalanannya tidak berhenti sampai di perkenalan. Ketika kita telah dibawa kepada pengenalan akan Allah, kita harus membuat keputusan untuk mengikut Allah. Perhatikan ayat 11 di dalam Rut pasal 2. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi Rut memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan, Allah yang benar, dan meninggalkan bangsanya dan dewa-dewa bangsanya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sama seperti Rut yang tadinya adalah orang Moab, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sama seperti Naomi terhadap Rut, kita juga dipercayakan untuk membawa pengenalan akan Allah kepada orang lain, supaya banyak orang juga bisa mengenal akan Allah dan membuat keputusan untuk mengikut Tuhan. Kisah 13 ayat 47 katakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Marilah kita tunaikan panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memperkenalkan Tuhan, Allah yang benar, kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa membuat keputusan dan beroleh selamat. Selanjutnya mari kita lihat pelajaran hari Selasa dengan judul Boas sebagai penebus. Siapa di sini atau apa yang ditebus? Mari kita perhatikan di dalam Rut pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Di ayat ini kita ditunjukkan bahwa anak-anak Naomi belum mendapatkan warisan tanah miliknya, oleh karena anak-anak Naomi sudah meninggal waktu di Moab. Tetapi kalau ada saudara terdekat yang mengawini Rut, dia yang akan meneruskan garis keturunan Elimelek dan menjadi pewaris tanah kepunyaan Elimelek. Penebusan berlaku atas kepemilikan tanah atau wilayah dan posisi seseorang yang adalah pemilik dari tanah atau wilayah tersebut. Pada waktu diciptakan, manusia dipercaya menjadi penguasa atau pemilik atas dunia ini. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 8, mulai dari ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya. Jadi dikatakan manusia itu dimahkotai, dan kita tahu bahwa kalau ada yang dimahkotai, itu adalah raja atau penguasa. Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat selanjutnya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi dengan kata lain, ini adalah mencakup seisi dunia. Daerah kekuasaannya adalah dunia ini. Tetapi apa benar manusia merupakan penguasa atas dunia ini? Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku.
Di sini Yesus berbicara mengenai setan, dan Yesus katakan bahwa setan adalah penguasa dunia ini. Perhatikan apa yang setan atau iblis katakan waktu dia mencoba Yesus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 dan 6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki." Kalau benar manusia yang merupakan penguasa dan daerah kekuasaannya adalah dunia ini, kenapa di sini Yesus katakan bahwa iblislah yang merupakan penguasa dunia ini? Berarti pada suatu waktu ada transfer kekuasaan dari manusia kepada iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi berkuasa atas dunia ini. Dan dengan demikian manusia juga kehilangan kepemilikan atas dunia ini. Tetapi menurut hukum penebusan, kepemilikan dan posisi yang hilang ini bisa ditebus. Di dalam Imamat pasal 25 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual oleh saudaranya itu. Ini adalah juga yang dikatakan oleh Boas pada waktu hendak menebus kepemilikan dari Elimelek. Kita lihat lagi di dalam buku Rut pasal 3 ayat 12. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Perhatikan Rut pasal 4 ayat 4. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Jadi kaum terdekat adalah yang paling berhak untuk menebus kepemilikan yang telah hilang. Kepemilikan manusia atas dunia ini hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemudian kaum terdekatlah yang harus menebus kepemilikan yang telah hilang tersebut. Tetapi manusia mempunyai masalah. Karena tidak ada dari kaum terdekat manusia yang bisa menebus kepemilikan dan posisi yang telah hilang. Alkitab katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, semua kaum yang terdekat, tidak ada lagi kaum yang terdekat. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan itulah sebabnya anak Allah, Yesus Kristus sendiri, turun dan menjelma menjadi manusia. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus menjadi bagian dari dua keluarga, yaitu keluarga Allah dan keluarga manusia. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sekarang sebagai keluarga manusia, Yesus berhak menebus umat manusia dan mengembalikan kepemilikan yang telah hilang. Perhatikan tulisan dari buku Kemenangan Akhir berikut ini. Apa yang terjadi ketika pekerjaan penembusan yang Kristus lakukan telah selesai? Sementara umat yang sudah ditebus disambut ke dalam kota Allah, berkumandanglah di udara sorak pujian. Dua Adam hampir bertemu. Anak Allah berdiri dengan mengedangkan tangan untuk menerima Bapa umat manusia. Makhluk yang diciptakannya, yang telah berdosa terhadap penciptanya,
dan yang dosanya telah memberikan tanda-tanda penyalipan di tubuh juru selamat. Pada waktu Adam melihat dengan jelas bekas-bekas paku yang kejam itu, ia tidak merebahkan dirinya di pangkuan Tuhannya, tetapi dalam kerendahan menjatuhkan dirinya di kakinya sambil berseru, "Layaklah anak domba yang tersembelih itu." Dengan lembut, juru selamat mengangkat dia berdiri dan menyuruhnya untuk melihat sekali lagi rumah Taman Firdaus, dari mana ia telah lama terbuang. Setelah ia diusir dari Taman Firdaus, kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi dengan kesedihan. Setiap daun yang mati, setiap korban persembahan, setiap kutukan pada wajah alam yang indah, setiap noda pada kemurnian manusia, semuanya mengingatkan dosa-dosanya. Sangat mengerikan penderitaan penyesalan itu pada waktu ia melihat kejahatan merajalela. Dan dalam jawaban kepada amaran-amarannya, menghadapi teguran-teguran yang dilemparkan kepadanya sebagai penyebab dosa, dengan kesabaran dan kerendahan hati, ia menanggung hukuman pelanggaran hampir 1000 tahun lamanya. Dengan setia, ia menyesali dosa-dosanya dan berharap kepada jasa-jasa juru selamat yang dijanjikan, dan ia mati di dalam pengharapan akan suatu kebangkitan. Anak Allah menebus kegagalan dan kejatuhan manusia, dan sekarang melalui pekerjaan pendamaian, Adam dikembalikan kepada kedudukannya yang semula. Inilah pekerjaan penebusan yang Yesus lakukan. Sebagai kaum terdekat, Yesus telah menebus manusia dan mengembalikan kepemilikan kepada manusia. Marilah kita nantikan harinya di mana Tuhan akan menjemput umat tebusan dan mengembalikan posisi dan kepemilikan yang telah hilang atas dunia ini, yaitu dunia yang baru di mana tidak ada lagi dosa dan kematian. Selanjutnya pelajaran hari Rabu dengan judul pelajaran Haman dan Iblis. Di sini kita sudah masuk pada kisah Esther, di mana yang menjadi tokoh utama di sini adalah Raja Ahasiweros, Esther, Mordekai, dan juga Haman. Haman adalah orang yang haus akan kekuasaan dan selalu berusaha untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan Haman paralel dengan iblis, tetapi kontras dengan Esther. Ketika Haman adalah orang yang haus akan kekuasaan, Esther tidak datang kepada posisinya dengan ambisi untuk berkuasa. Di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, "Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Meninggikan diri adalah karakter iblis, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Perhatikan di dalam Yesaya pasal 14, apa yang dikatakan mengenai Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku dan mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Perhatikan bahwa ketika Lucifer meninggikan diri, yang menjadi fokus adalah diri sendiri. Aku. Aku hendak naik, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Penuh dengan diri sendiri. Dan ini juga sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum Tuhan, yaitu hukum yang ke-10. Dosa keinginan. Lucifer mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Dan sebagai akibatnya dalam ayat 15 dikatakan, "Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Dari dosa keinginan dan kesombongan yang hendak meninggikan diri, Lucifer justru direndahkan ke tempat yang paling dalam. Dan ini bertolak belakang dengan Yesus. Dikatakan mengenai Yesus di dalam Filipi pasal 2, kita baca mulai dari ayat 5. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Tuhan dan memiliki posisi yang tinggi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri sendiri, bertolak belakang dengan sifat yang penuh dengan diri. Aku hendak begini, aku hendak begitu, tetapi Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari posisi yang tinggi, Yesus turun ke posisi yang sangat rendah. Roh Nubuat bahkan katakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman sebagai berikut. Kita merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan tahta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang. Kesombongan manusia dan rasa kecukupannya tercela di hadapan hadiratnya. Namun ini baru permulaan pengabdiannya yang ajaib. Sungguh merupakan suatu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia, sekalipun ketika Adam masih dalam keadaannya yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Jadi bahkan dalam keadaan Adam yang tidak berdosa sekalipun, bagi Yesus untuk turun menjelma menjadi manusia, itu sudah sebuah kehinaan bagi Yesus. Tetapi ayat yang kita baca di dalam Filipi pasal 2 lebih lanjut katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan saja Yesus turun ke posisi yang rendah, dari Tuhan menjadi manusia, yang meskipun dalam keadaan manusia tidak berdosa sudah menjadi kehinaan bagi Allah untuk menjadi manusia, tetapi Yesus bahkan turun lebih rendah lagi dengan merendahkan dirinya, mati di kayu salib yang hina. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Inilah yang Yesus lakukan. Begitu kontras dengan apa yang iblis atau Lucifer lakukan. Dan mari kita lihat kembali apa yang terjadi dengan Haman di dalam Esther pasal 3 ayat 5 dan 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Haman ingin disembah. Kita tahu hanya Tuhan yang patut disembah, tetapi Haman ingin disembah. Haman ingin menyamai posisi Tuhan. Ayat 6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ini adalah skala kecil dari apa yang akan terjadi ke atas dunia menjelang kedatangan Yesus, di mana setan ingin disembah, padahal dia adalah ciptaan dan tidak pantas untuk disembah. Setan menuntut penyembahan manusia melalui pemaksaan hari peribadatan palsu, dan siapa yang tidak menyembah akan dibunuh. Wahyu 13 ayat 12-14. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Isunya di sini adalah worship atau penyembahan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dan langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi semua manusia di bumi akan dipaksa untuk menyembah setan melalui kuasa tanduk kecil, di mana pemaksaannya akan dilakukan oleh kuasa binatang yang kedua, yaitu Amerika Serikat, untuk menerima hari ibadah yang palsu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Inilah yang terjadi ketika ciptaan
yang tidak layak untuk disembah, menuntut untuk disembah. Siapa yang menolak untuk menyembahnya akan dibunuh. Itu adalah skala besar dari apa yang terjadi di zaman Ester. Pada waktu Haman menuntut penyembahan, dan siapa yang tidak menyembah Haman akan dibunuh. Tetapi bagaimana posisi Ester pada waktu itu? Kita akan transisi kepada pelajaran hari Kamis dengan judul Untuk Saat Seperti Ini. Mari kita baca di dalam Ester pasal 4, ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudara, dalam konteks pertentangan besar yang sedang terjadi antara kuasa setan dengan kuasa Tuhan, kita akan mengalami masa kesukaran besar, di mana setiap orang harus mengambil posisinya dan menentukan di pihak mana dia akan berada. Ini adalah panggilan bagi kita untuk meneguhkan pilihan dan posisi kita di dalam konteks pertentangan besar yang sedang terjadi ini, di mana kita akan berada. Saya ingin kita membaca dari kutipan terakhir di dalam tulisan Roh Nubuat, Early Writings, halaman 58, paragraf yang kedua. Saudara-saudariku, hendaknya hukum-hukum Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus senantiasa berada di pikiranmu, dan biarlah itu mendesak keluar pikiran-pikiran duniawi. Ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun, biarlah itu yang dipikir-pikirkan. Hidup dan bertindaklah sehubungan dengan kedatangan Anak Manusia. Masa pemeteraian amat singkat dan segera akan berakhir. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat masih menahan keempat angin untuk meneguhkan panggilan dan pilihan kita. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Semoga kita terberkati dan dikuatkan untuk menentukan pilihan kita dalam pertentangan besar yang semakin memuncak untuk berada di pihak Kristus. Dan pada waktu Yesus datang, kita akan menerima kelepasan dan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang indah yang Tuhan berikan kepada kami umat-umat-Mu. Bapa dalam surga, biarlah pelajaran ini boleh termeteraikan di dalam hati kami dan menguatkan kami untuk membuat keputusan bahwa kami akan mengikut Engkau. Jadikan kami pemenang-pemenang yang akan mewarisi kerajaan Tuhan. Berkati mereka yang menyaksikan kabaran ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh Tuhan teguhkan dan mereka juga boleh membuat keputusan untuk meneguhkan pilihan mereka mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah belajar bersama dengan kami. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Tuhan memberkati.